Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika sahabat Rasulullah ini wafat pun dengan tangan Rasulullah sendiri yang menggali kuburnya. Siapakah sahabat tersebut? Sahabat tersebut bernama Abdullah Dzulbajadain. Beliau adalah dahulu sosok seorang anak remaja yang berusia daripada 16 tahun. Beliau terlahir daripada keluarga yang kaya raya. Di usia 16 tahun, Dzulbajadain sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, sehingga harta yang ia miliki dilimpahkan kepada pamannya, karena pamannya yang mengasuh Dzulbajadain pada saat itu. Kemudian pada saat Dzulbajadain tersebut sedang bermain, dia bertemu dengan kabilah orang-orang dari Mekah yang ingin hijrah ke kota Madinah. Pada saat itu Dzulbajadain yang bernama Abdul Uzza memberhentikan dan bertanya kepada mereka, "Mau kemana tuan-tuan sekalian?" Lalu rombongan tersebut mengatakan, "Aku sedang menempuh perjalanan ke kota Madinah untuk bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." "Ada apa? Kalian ingin menuju kepada Madinah?" Karena sesungguhnya mereka kabilah tersebut mengatakan kepada Dzulbajadain bahwa mereka telah yang namanya dianiaya oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Singkatnya, Dzulbajadain tertarik dengan apa cerita yang mereka ceritakan kepada Dzulbajadain. Pada saat itu ditanyalah sehingga muncul satu sosok yang begitu diidolakan oleh Dzulbajadain atas daripada cerita kabilah orang-orang kabilah tersebut, yaitu sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kemudian hari, Dzulbajadain pun menemukan kabilah yang lainnya. Ditanya kembali tentang Islam, agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Dzulbajadain masa-masa itu hingga usianya 19 tahun, Dzulbajadain akhirnya memeluk daripada agama Islam. Dia memeluk agama Islam secara sembunyi-sembunyi. Pamannya selaku orang terpandang daripada orang-orang kafir Quraisy, dia tidak berani untuk mengungkapkan kepada pamannya. Hingga satu ketika Dzulbajadain ingin mengungkapkan apa yang telah agama yang ia anut selama ini. Singkat cerita, Dzulbajadain akhirnya memberitahu kepada pamannya, "Wahai pamanku, maukah engkau ikut bersamaku ke Madinah?" Lalu pamannya menjawab, "Ada apa di Madinah?" "Sesungguhnya," kata Dzulbajadain, "aku telah memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Kagetnya luar biasa. Dzulbajadain pada saat itu menerima apapun konsekuensi yang telah ia tentukan. Paman Dzulbajadain begitu marah luar biasa, sehingga mengatakan kepada Dzulbajadain, "Kalau engkau tidak mau keluar dari Islam, maka tidak satu harta pun yang akan aku berikan. Harta peninggalan dari orang tuamu tidak akan aku berikan." Lalu Dzulbajadain mengatakan kepada pamannya, "Wahai paman, kalau seandainya hanya harta, kalau hanya sekedar hanya harta yang engkau ributkan,
maka aku rela untuk meninggalkan hartaku demi untuk menemui daripada kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kagetnya luar biasa pamannya, mengatakan kepada Zulbajadain, kalau begitu tanggalkan seluruh pakaianmu, seluruh harta yang telah aku berikan kepada dirimu, engkau tinggalkan kalau engkau ingin bersama-sama dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Dengan begitu senangnya, dengan begitu gembiranya Zulbajadain, akhirnya ditanggalkan. Lalu Zulbajadain mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, inna nadhrata bi Muhammadin ahabbu alayya. Sesungguhnya hal yang paling aku cintai adalah ingin bertemu dengan kekasihku, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bertelanjang dada, dengan tidak memiliki sehelai pakaian pun, Zulbajadain berjalan dari kota tempat tinggalnya yang bernama Muzainah, berjalan ratusan kilo di tengah padang pasir yang terik luar biasa. Zulbajadain tidak memakai sehelai pakaian apapun di tubuhnya, bahkan tidak memakai alas kaki. Ia berjalan di tengah padang pasir yang tandus. Zulbajadain yang ada di pikirannya hanya ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga satu saat Zulbajadain sampailah ke kota Madinah. Di kota Madinah, Zulbajadain belum bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia putuskan untuk singgah sejenak di masjid yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Pada saat subuh, lalu Zulbajadain bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bertanya kepada Zulbajadain, man anta? Siapa engkau? Aku adalah Abdul Uzza. Diceritakan kisahnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat dan mendengar, melihat keadaan dan mendengar daripada kisahnya, Rasulullah tidak hentinya berlinang air mata dari mata indahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga pada saat itu Rasulullah mengatakan, saat ini namamu bukan Abdul Uzza, tetapi namamu adalah Abdullah Zulbajadain. Singkatnya, Zulbajadain pada saat itu hiduplah bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga satu saat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia ke-23 Zulbajadain, ia ikut berperang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu menarik daripada perkataan Zulbajadain sebelum berangkat perang bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, aku ingin meninggal dalam keadaan syahid. Aku ingin meninggal dalam keadaan aku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan diriku. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Zulbajadain bahwa sesungguhnya engkau mati dalam keadaan syahid bukan hanya pada saat berperang saja, tetapi ketika engkau diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa penyakit yang namanya hummah, maka itu pun kalau engkau terima dengan sabar, maka akan diberikan balasan syahid oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Zulbajadain selamat dan pulang dengan selamat dan sehat, sehingga pada saat perjalanan pulang, Zulbajadain diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama penyakit hummah. Badannya panas luar biasa, sehingga lemas badan daripada Zulbajadain. Pada saat tersebut akhirnya Zulbajadain, Abdullah Zulbajadain, menghembuskan napas terakhir dan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu cerita yang lain, ketika Abdullah ibnu Mas'ud terbangun di sepertiga malamnya, di tengah malam Abdullah ibnu Mas'ud terbangun melihat ada cahaya yang remang-remang daripada kejauhan.
Dia dekati daripada cahaya tersebut. Ternyata cahaya tersebut berasal daripada obor sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ibn Khattab yang sedang memegangi daripada obor tersebut. Dia lihat ada sosok mulia yang berada di bawah, sedang menggali tanah pada saat itu sambil meneteskan air mata. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, "Wailak wahai Sayyidina Umar, wailak Sayyidina Abu Bakar." Celaka engkau wahai Umar, wahai Abu Bakar. Mengapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada dan menggali tanah tersebut. Ternyata ini adalah permintaan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan bahwasannya biarkan aku yang mengurus daripada jenazah Abdullah Zulbajadain tersebut. Dengan terus mengeluarkan linangan air matanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan hati-hati dipegang jenazahnya Abdullah Zulbajadain dengan tangan mulianya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dikebumikanlah yang namanya Abdullah Zulbajadain. Setelah selesai daripada pemakaman tersebut, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, bahwasannya ya Allah, ya Rabb, aku ridha dengan jenazah Abdullah Zulbajadain ini. Maka engkau berikanlah ridhamu kepada hambamu ini. Berikanlah ridhamu kepada Abdullah Zulbajadain. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kecintaan daripada sahabat Zulbajadain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jangan pernah putus kita untuk mencintai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tentu ada tandanya, yaitu tandanya lisannya tidak pernah terlepas untuk menyebutkan nama kekasihnya. Lisannya tidak pernah putus untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umat-umat yang begitu dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Safikum min kulli dzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.